Up. Wait. Wait. Ya, mundur. Hop. Gimana sih? Tadi dulu lo main kiri-kiri, emang temen gue truk gandeng. Gitu dong. Ya bilang aja suruh maju. Ini body shaming namanya. Kan jadi tersinggung orang. Masa kayak diparkirin mobil? Saya kan ini kan tukang parkur, jadi emang tugas Parkir. Parkir. Oke, ini kalian semua itu, saya sebagai tukang parkir harus masuk itu juga harus satu-satu, nggak bisa sembarangan masuk. Pak, udah dong, ini kita udah pada telat. Ya udah, Iya, Ki. sebelum itu tapi kalian harus dengar peraturan dari tukang parkir. Ya elah peraturannya ketat banget kayak lejing nenek gue loh. Tahu. Langsung masuk aja dah. Dong. Sabar dulu, harus dengerin. Peraturan yang pertama, setiap pegawai di sini untuk khususnya yang shift malam, jadwal jam 8 kalian harus datang jam 4 supaya nggak telat. Cakep, artinya. Bukan pantun. Oh bukan. Masa masuk jam 8, kita dari jam 4 kelamaan. Supaya nggak ada yang telat, supaya tidak ada keterlambatan, supaya kita kliniknya juga sigap gitu. Oke, sebelumnya saya mau semprot dulu. Wes, anak STM nih. Pilok-pilokan dong. Bonjer. Oh emang tembok playoper. Katanya disuruh periksa dulu tahu. Ini udah, ini periksa dulu. Sabar dong, Jangan marah dong. Emang nyamuk. Banyak kan. Emang apa aja sih Pak yang harus kita perhatikan kalau mau masuk ke dalam Di klinik? sini ada beberapa peraturan baru yang telah saya buat. Yang pertama yang kalian harus ingat, harus selalu menjaga protokol kesehatan yang telah kita buat. Selalu menggunakan masker. Gen, kita pengen cabut, lu pura-pura nggak tahu ya? Oh iya. Oke, lu ngomong. Nanti kan gue ada lagi. Iya gitu ya. Oke, siap ya. Siap. Lu ngomong dulu. Tapi closing harus ger gitu. Oh ya. iya. Tapi kan langsung kan habis itu kan gue Iya. ada monolog kan? Ada. Gua ada salah. Peraturan yang pertama, kalian harus mematuhi protokol kesehatan yang telah saya buat. Jaga jarak minimal 1 kilometer antar orang. Kemudian yang kedua, harus selalu mencuci tangan dengan asbun. Walah dalam pada hilang. Lo. Tadi ada lo di sini. Tiba-tiba hilang. Aduh. Jen, ada pawang hujan Asian Games. Pak, silakan masuk Pak. Nih hari ini sulapnya apa nih Pak? Itu beda. Pak Tarno. Beda dong. Pak Tarno. Lihat nih, Bapak yang make upin siapa kok blush on miring-miring sih? kejedot. Kejedot ambulan tuh, nih. Lu gimana sih? Jadi gimana ceritanya Pak? Ini namanya siapa ya, Sel? Namanya Caca. Caca, anaknya Mas Barto. Bukan Caca itu, Pak. Beda dong. Ini penyanyi Penyanyi? Caca Marica Hehe. Oh, bukan. Bukan. Orang lagi sakit perut nih, lagi BAB terus, minta dijemput ambulan. Dia bawa mobilnya sembarangan aja. Ini sampai benjol-benjol begini nih. Oh, makanya kejedot ya, Pak? Si Marcel gimana sih lu, Sel? Maaf Marcel. banget, Min. Ya, Maaf. kalau udah begini mah turun harganya, Den. Bukan. Lo kata ini Gucci. Dagangin. Lu gimana ini orangnya? Lo kata Gucci, retak dikit harga turun. Takutnya rugi, Den. Saya kenal sama pemilik saham di klinik ini. Pak, Bapak Saya- kenal sama pemilik saham di sini? Saya bilang kamu harus dipecat. Pak, jangan dong, Nggak, nih, Pak. ada. Pak, Marcel jadi gini, jangan Pak. dipecat, Pak. Jangan diaduin ke owner juga. Tolong, Pak, tolong. Saya susah, Pak, hidup saya, Pak. Halo yang. Wah dia nelpon lagi. Gitu. Ini orang lagi ada yang lagi bergembira nih, nggak tahu nih mau jadi apa nih. Nggak bisa. Bahwasannya apapun yang terjadi di dalam hidup Bapak itu memang adalah takdir dari Tuhan. pakai Begitu nasihat. saudara-saudara. Lo pakai nasihatin orang hidup lo aja berantakan.
juga si Marcel. Saya nggak kuat begini. Kenapa, Sel? Memang ini akhir dari hidup saya. Ya udah, lu mau telepon sahabat, orang terdekat, tapi orang tua. Saya pengen pilihin lagi 3. Bukan acara itu. Ya udah Pak kalau begitu. Senyum aja kagak beres apalagi nangis. Si Marcel dipecat. Maaf ya, Pak. Ntar dia nganggur lagi. Ntar lu main ke rumah gua mulu lagi, Sel. Oh emang dulu gitu ya? Sebelum terkenal ya? Oh, jadi kalau kita nganggur bisa main ke rumah Bapak? Bisa. Kalau kamu bebas kapan aja. Emang sama gua nggak mau, Den? Bukan apa-apa, pintu rumah gua nggak muat. Ini kan nih, Baru tahu. Caca Marica, hehe, Caca Marica, hehe, Caca Marica ada di jantung saya. Tadi dulu dia kesini dia mau ngapain? Ini Dok, mukanya tuh. Andika, kenapa kamu? Saya tadi diare. Ha-ha. Minta dijemput pakai ambulan. Nggak Terus? tahu ambulannya ugal-ugalan. Akhirnya Nah. begini tuh Dok tuh. Mentok sono mentok sini. Dok, kita Oke, buka aja Dok fakta sekarang medisnya ya, kenapa Dok. sampai diare? Mungkin saya bisa tahu statusnya gimana. Saya mau ini, lihat Dok. dulu. Caca Handika pernah sakit hati dengan sikap Lesti Kejora. Nah, pernah dibuatkan lagu untuk Lesti namun tak ada balasan apapun. Ah, dulu bikin lagu untuk pesanan dia ya, bukan saya yang menjual. Pesanan dia. Nah, dia sudah saya sudah bikin musiknya seluruhnya udah tinggal pakai gitu. Setelah dikirim sama saya tapi dia nggak ngasih tanggapan apapun. Tapi udah, sebetulnya sabar. nggak apa-apa kok, nggak apa-apa itu cerita Oke, lama. sekarang sih saya pengen tahu kan diare terus nih, ya. Tentunya saya pengen tahu kenapa sampai bisa terjadi diare Iya, itu, betul. ya. Mau nggak saya jelasin supaya juga bisa belajar nih. Coba Yuk. kita panggil nih alat peraganya nih Pak Caca biar paham Peraga. langsung. Peraga. Nah, ya. Ini alat peraga. Rigen? Jadi Rigen ngapain bawa kayak gini mentang-mentang dokter udah tua, jadi maksud Rigen nggak bisa maksudnya ngeliat untuk gitu. ngeliat bahwa kita tahu bahwa penyebab diare ini adalah bakteri. Tapi kita bilang dulu bahwa diare ini adalah buang air besar yang melebihi daripada biasanya. Penyebabnya biasanya adalah kuman ataupun virus. Ya, kita lihat nih. Nah, di sini nih yang namanya kuman atau virus itu masuk biasanya melalui apa? Melalui Makanan. makanan, bener tuh, ya bisa melalui makanan. Nah, nih kumannya nih yang namanya E. coli, namanya E. coli, cakep. Dok, kumannya masuk melalui makanan yang kita makan tidak bersih. Jadi dia bisa kuman ya, E. coli itu. Kemudian bisa virus, bisa karena alergi. Misalnya Ya, alergi cabai makanan. itu juga jadi diare. Saya juga ini apa nasi goreng crispy tuh bisa. Nggak diare. bisa ya, bisa Nasi goreng crispy apaan sih? Ranginang. Orang gitu. Kemudian alergi tadi, kemudian juga laktos intoleransi. Jadi kalau minum susu ada beberapa orang yang mencret juga. Dok, cara menanganinya Dok. Penanganannya pertama adalah siapkan oralit yang tadi digampang, Oke. bikin Oralit. sendiri ya. Sehari berapa gelas tuh, Dok? Sehari bisa setiap kali diare minum, setiap kali. Jadi tidak pernah tubuh itu kekurangan elektrolit. Yang kedua ya, kalau ada demam apa boleh minum paracetamol untuk mengurangi ya cairnya. Kemudian makanlah makanan yang lunak-lunak. Kalau masih terus-menerus dia keluar, segera ke dokter. Jangan dianggap enteng diare Tapi kalau tersebut. dokternya juga lagi diare, kita Ya, kemana? mikirnya pendek. Ya kan takutnya ya Den ya. Kita datang nih, aduh dok sakit perut dok. Ah saya juga gitu gimana? Nah, udah. Pikirannya pendek. Lu diare, Iya. datang ke dokter. Dokter. Dokternya diare. Diare. Nah, lu berobat bareng dah kemana kek? Saya mau hukum kamu foto sama Selin, terus di-post di Instagram, captionnya I love you. Kalau itu kita sering Bu foto mesra, cuman dia tuh nggak pernah berani post di IG karena kemarin takut sama istrinya. Nah, itu dia. Jangan ngomong doang lo, kalau berani beneran dah yuk.